Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada anak soleh-solehah dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Jumpa lagi bersama Ibu Aminah sebagai guru dari Kemuhammadiyahan. Walaupun masih dalam keadaan daring, tetap semangat untuk belajar, terus berprestasi, dan raih cita-cita setinggi langit. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Salawat serta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran Kemuhammadiyahan pada bab 1 tentang perguruan Muhammadiyah. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas minggu yang lalu tentang perguruan Muhammadiyah? Ya, perguruan Muhammadiyah pertama kali ya, bagaimana sejarahnya ya, siapa yang memulai atau merintis ya. Jika kalian sudah lupa, silahkan nanti kalian ulang-ulang kembali rekaman yang telah Ibu bagikan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang perguruan Muhammadiyah. Nah, yang pertama, pondok pesantren tradisional. Orang-orang Islam sejak masuk ke Indonesia telah memperkenalkan bentuk dan sistem pendidikan Islam yang khas, yang dikenal dengan pondok pesantren tradisional. Pada umumnya, bentuk dan sistem pendidikan ini tidak mengenal kelas, lama belajar, dan evaluasi. Seorang santri dinyatakan selesai atau tidak dalam menuntut ilmu di pesantren tradisional ditentukan oleh kiai. Jadi lulus atau tidaknya seorang santri itu ditentukan oleh para kiai yang ada di pondok pesantren tradisional tersebut. Kemudian, pelajaran yang diajarkan secara umum hanya ilmu-ilmu agama dan tata bahasa Arab seperti ilmu nahwu, saraf, tauhid, tasawuf, dan tajwid. Sedangkan pelajaran umum seperti baca tulis, huruf Latin, dan berhitung tidak diajarkan sama sekali. Nah, jadi di pondok pesantren tradisional ini fokus mengajarkan ilmu agama. Sehingga ilmu umum itu tidak diajarkan ya. Sehingga sangat sangat mudah sekali ya, orang lain untuk melakukan penipuan terhadap orang-orang yang telah belajar di pondok pesantren tersebut. Karena baca tulis itu hal yang penting ya, baca tulis, kemudian hitung-menghitung, itu adalah hal yang sangat penting. Nah, bentuk dan sistem pendidikan yang seperti ini menyebabkan tidak seimbang dan harmonisnya perkembangan pribadi santri. Pada satu sisi, santri akan semangat dan giat melaksanakan ajaran agama yang dapat membentuk pribadi kokoh terhadap agamanya. Di sisi lain, santri tidak menguasai ilmu pengetahuan umum dan bisa menyebabkannya mudah ditipu oleh para penjajah Belanda. Selain itu, para santri juga sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang semakin lama mengalami perubahan ke arah kemajuan. Jadi, ada kekurangannya ya. Ada kekurangan dari pendidikan
atau sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional ini. Jadi hanya difokuskan untuk belajar agama untuk memahami agamanya saja. Tapi di lain sisi, ilmu pengetahuan umum tidak diajarkan ya, kekurangannya di situ. Pengetahuan umum tidak diajarkan pada sistem pendidikan pondok pesantren tradisional ini. Nah, yang kedua adalah sistem pendidikan di sekolah Belanda. Pemerintah Belanda saat itu menyelenggarakan lembaga pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak pribumi dari kalangan orang kaya dan pejabat. Jadi sekolahnya Belanda ini khusus orang-orang kaya. Jadi kalau orang-orang yang miskin, anak-anak orang miskin itu tidak boleh sekolah di sana. Sementara anak-anak dari kalangan masyarakat umum tidak dapat belajar di sekolah Belanda. Di sekolah ini hanya diajarkan mata pelajaran umum tanpa ada pelajaran agama. Nah, ini berbedanya ya dari sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional tadi. Kalau di pondok pesantren tadi hanya pelajaran agama. Namun sistem pendidikan di sekolah Belanda justru kebalikannya. Justru pelajaran agama itu tidak diajarkan. Hanya pelajaran umum. Sampai di sini sudah paham ya? Ya, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, tujuan sekolah ini semata-mata adalah diarahkan untuk membentuk akal dan kecerdasan tanpa menyinggung sama sekali usaha menghaluskan hati dan perasaan yang dapat menumbuhkan akhlak mulia. Selanjutnya, walaupun tidak mengajarkan agama, tetapi di sekolah Belanda telah menggunakan sistem dan metode pendidikan modern seperti kurikulum, evaluasi, meja, bangku, dan papan tulis. Jadi di sekolah Belanda ini sudah sangat modern ya. Jadi menggunakan kurikulum, ada evaluasi, meja, bangku, dan papan tulis. Sedangkan di sekolah pondok pesantren tadi ya tidak menggunakan sistem modern, tetapi sistem tradisional. Jadi tidak menggunakan bangku, tidak menggunakan papan tulis, tidak ada kurikulum, tidak ada evaluasi ya, tidak menggunakan meja ya. Jadi biasanya duduk melingkar ya, mendengarkan para ustadz ustazah atau kiai ya dalam menyampaikan pelajaran agama di sana. Kemudian lebih menekankan kepada hafalan ya. Hafalan, menghafal kosakata bahasa Arab, menghafal hukum-hukum ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengamati adanya kelebihan dan kekurangan dari sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional dan sekolah Belanda, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember 1911 Miladiah mendirikan perguruan Muhammadiyah yang berbeda dari keduanya, yang mana di dalam perguruan ini diajarkan mata pelajaran umum dan agama Islam secara terpadu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menganggap kedua ilmu tersebut, baik ilmu agama dan ilmu umum itu sangat penting untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi setelah mengamati sistem pendidikan dari kedua sistem pendidikan yang tadi ya, sistem pendidikan Belanda dan pondok pesantren tradisional, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah,
berinisiatif ya untuk mendirikan sebuah perguruan Muhammadiyah yang mana di dalamnya itu sinkronisasi ya, saling memadukan ya antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Jadi kedua-duanya itu antara sistem pendidikan modern di Belanda dengan sistem pendidikan di pondok pesantren. Jadi dipadukan keduanya ya menjadi satu. Sehingga antara dunia dan akhirat itu berjalan seimbang karena ilmu tersebut ya, ilmu agama maupun ilmu yang umum tadi itu sangat penting ya untuk kita di dunia ya, ilmu umum untuk di dunia dan ilmu agama untuk akhirat kita. Nah, dengan keyakinan seperti itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah atau madrasah di ruang tamu rumahnya. Jadi awal mulanya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah di ruang tamunya. Nah, dari sinilah awal mula perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai lembaga pendidikan atau perguruan Muhammadiyah. Penekanan perguruan Muhammadiyah yang diharapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah untuk melaksanakan dan mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Nah, jadi itu penekanan yang diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan agar orang-orang yang belajar tersebut dapat mengamalkan agama Islam ya dengan penuh kesadaran ya. Pelan namun pasti usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merintis dan mendirikan perguruan Muhammadiyah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Karena kalau kita lihat sekarang ya, dari waktu ke waktu ya, jumlah perguruan Muhammadiyah itu dari TK ya, SD, SMP, madrasah sampai ke perguruan tinggi Muhammadiyah atau kampus ya, itu semuanya ada ya di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Lokasi-lokasi perguruan Muhammadiyah didirikan bukan hanya di lingkup Kauman Yogyakarta saja, tetapi sudah meluas ke seluruh daerah di Indonesia. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, perguruan Muhammadiyah juga ada yang didirikan di luar negeri ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, perguruan Muhammadiyah atau sekolah-sekolah Muhammadiyah itu telah tersebar ya di seluruh Indonesia. Bahkan sampai di luar negeri. Sungguh luar biasa Muhammadiyah ya. Dalam kurun waktu lebih dari 1 abad ya, sudah 100 tahun lebih ya, Muhammadiyah telah banyak membantu mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang mana Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan telah memberikan banyak sumbangan untuk bangsa Indonesia, terutama melalui bidang pendidikan. Semua ini tidak lepas dari jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merintis dan menanamkan pondasinya, sehingga Muhammadiyah mampu terus berkiprah menyinari negeri ya. Awal mulanya ya yang merintis adalah pendiri Muhammadiyah ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang mana awal mula tadi ya telah Ibu sampaikan memulai pelajarannya di ruang tamu di rumahnya beliau ya. Nah, mungkin sampai di sini Ibu cukupkan materi kemuhammadiyahan hari ini. Semoga bisa kalian pahami, dan bila kalian belum pahami, silahkan nanti diulang-ulang kembali rekaman yang telah Ibu bagikan nanti ya. Sekian Ibu akhiri. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.